Jadi katanya siswa SMA berinisial HK umur 16 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah mendapatkan sanksi berat usai menantang gurunya berkelahi. Siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah dan disarankan mengikuti paket C untuk mendapatkan ijazah. Jadi ceritanya dia tuh Mas, lo tau nggak sih kemarin tuh atau di kayaknya sekitar beberapa hari yang lalu kan ada rame tuh berita yang soal siswa SMA ya kalau aku nggak salah yang di Kalimantan yang ngajak gurunya berkelahi karena ditegur. Oh, yang suruh benerin baju itu ya? Iya, yang suruh benerin baju. Jadi kayaknya dia pas mau masuk ruangan kelas apa gimana gitu sama gurunya ditegur tapi baik-baik. Jadi kayak cuma semacam ngingetin gitu loh. Jadi bukan dibentak, bukan dimarahin, enggak. Iya, aku inget kok. Tapi diingetin baik-baik, disuruh dirapihin bajunya, tapi si anak malah nantang gitu loh. Lu udah baca belum Mas berita itu? Minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Kayaknya minggu lalu. Tapi aku nggak tahu detailnya itu kok bisa ya. Bocah kan masih bocah SMA kan? Masih bocah SMA. Sampai nantang gitu. Ini Mas, makanya ada nih rame juga di berita. Nah, aku udah nyiapin linknya. Ini dari detik.com. Tepatnya di Detik Sulsel. Detailnya gimana tuh? Nah, dengan judul siswa SMA tantang guru berkelahi resmi dikeluarkan dari sekolah. Oh, jadi sekarang si bocahnya udah dikeluarin. DO dong jatuhnya. Iyalah, di DO lah. Ini beritanya juga masih baru, masih Sabtu kemarin 28 Oktober. Jadi katanya siswa SMA berinisial HK umur 16 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah mendapatkan sanksi berat usai menantang gurunya berkelahi. Siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah dan disarankan mengikuti paket C untuk mendapatkan ijazah. Jadi ceritanya dia bentar lagi lulus, kan udah umur 16 kan. Iya. Jadi bentar lagi lulus, cuman karena ulahnya dikeluarin, jadi sama sekolahnya disarankan untuk ngambil paket C buat dapat ijazah. Itu kemungkinan bocahnya suka bandel tuh kemungkinan. Nah, kalau dari berita ini sih gitu ya. Karena kata Bapak Tony itu adalah Kapolsek Dusun Selatan. Itu katanya memang setelah mendapatkan berita lebih lanjut ataupun informasi lebih lanjut, ternyata katanya si siswa ini si HK ini emang punya sifat temperamen. Bermasalah. Jadi dia itu memang suka ngelawan gurunya di sekolah katanya. Terus di berita ini juga di si Detik Sulsel ini juga katanya pihak sekolah si pihak sekolahnya itu udah pernah ngirim surat buat si HK si siswa itu sama orang tuanya. Untuk kayak maksudnya jangan senakal itu lagi lah, jangan suka ngelawan itu lagi, dan katanya suratnya juga udah ditanda tangan sama orang tuanya. Udah di SP dong. Udah si orang tuanya sudah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya gitu. Tapi setelah begitu suratnya udah ditandatangan sama orang tuanya, tapi si anaknya tetap begitu. Wow. Akhirnya dikeluarin. Bisa di blacklist loh itu anak dari berbagai macam sekolah. Ya. Apalagi kan dia bentar lagi lulus nih. Walaupun dia dia ambil itu paket C, lulus gitu. Terus kan dia kalau normal kan dia ke kampus tuh harusnya. Dia daftar universitas. Nah, itu takutnya susah ya. Takutnya susah kecuali udah viral nih. Kecuali lembaga atau institusi sekolah sebelumnya ngasih surat rekomendasi, udah nggak apa-apa teh, diputihkan misalkan kasus. Cuman itu agak berat nggak sih? Bisa sih bisa ya. Bisa. Cuma kayaknya agak-agak berat. Ya bisa kan. Waduh, asal ada waktunya ya. Asal ada waktunya. Asal waktunya cocok mah apa kan sih ya. Tinggal minta maaf, klarifikasi dengan keluarga. Udah deh. Gitu. Minta maafnya kan dengan cara masing-masing yuk. Iya, terus di sini juga diomongin Mas, sebetulnya dia kan viral di sosmed nih sekarang si siswa ini karena menantang gurunya berkelahi. Jadi katanya si siswa ini menantang gurunya karena tersinggung ditegur pakaiannya nggak rapi. Udah cuma karena tersinggung karena pakaiannya nggak rapi. Tersinggung karena ditegur sama gurunya karena pakaiannya dia nggak rapi. Gimana pengalaman kita dulu ya Yud? Dulu aja kan kemarin kita sempat bahas kalau nggak sholat dipukul pakai penggaris. Loh, itu lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi. Ini cuma ditegur dia. Iya, dibully aja kita pernah dilemparin nggak? Pernah kan? Pernah. Iya. Itu baru ditegur by verbal ya.
Iya, ini baik fiber dan jatuhnya kan juga negur baik-baik kan ya. Kalau kita lihat di itu videonya. Ada videonya kok. Bukan dimarahin, bukan dibentak kan. Tapi emang cuma ditegur baik-baik gitu. Ya kalau dibentak dengan alasan sebelumnya memang bandel udah berkali-kali, ya itu wajar juga. Masih wajar gitu loh. Yang udah gue omongin berkali-kali masih aja bajunya begitu. Yang gitu penting kan. nggak fisik mainnya. Iya, kalau udah fisik itu udah beda cerita. Tapi kalau masih lisan cuma yang segitu doang sih, ya mestinya sih nggak apa-apa ya. Nah tapi terlepas dari kasus itu, Iya. itu nggak sih pernah kepikiran nggak Apa tuh? apapun itu omongan orang tua harus dipatuhin, termasuk ini kasus yang kayak gini. Pernah kebayang nggak kamu tuh kayak ya apapun omongan orang tua, nasihat, terlepas dari nasihat deh, apapun itu statement dari orang tua, dari keluarga maupun orang yang lebih tua senior, itu harus patuh banget 100%. Gimana pendapatmu? Ya kalau pas akunya masih bocah SD, bocah SMP sih mungkin iya. Ya kan kita, apalagi kan kalau yang kita bicara yang normal aja ya. Normalnya kan di keluarga itu kan ada anak sama ada orang tua. Pasti kan kalau yang secara normal kan orang tua yang punya rumah lah, orang tua yang cari duit. Makanya orang tua yang bisa bikin rules kan. Ya anaknya kan mau nggak mau harus cuma bisa ngikut. Nanti kalau nggak ngikut atau nggak mau ngikutin perintah atau rules yang dibikin orang tuanya, ntar kalau sama orang tuanya disakmat gimana? Kayak misalnya kayak, oh ya udah kalau lu nggak mau ikutin aturan di rumah gua nggak apa-apa, tapi ya silakan lu harus cari rumah sendiri. Ntar kalau digituin gimana? Ya kan mau nggak mau, yang namanya anak mah mungkin, makanya kan aku bilang tadi, kalau di yang normal ya, di yang general aja dulu nih. Kalau anak tuh masih usia sekolah, belum cari duit sendiri, belum bisa mandiri lah kasarnya gitu, masih tinggal sama orang tua, apalagi masih dapat duit jajan dari orang tua, ngejajanin pacarnya pakai duit dari orang tua, nganterin apa namanya atau jalan-jalan sama pacarnya naik mobil atau naik motor itu dari orang tua semua, ya lu mau ngomong apa gitu loh. Ya lu cuma bisa ngikut. Tapi mungkin kalau udah beranjak dewasa ya, mungkin pas udah SMA lah, pas udah SMA, pas udah akil balik, udah mulai bisa mikir sendiri, udah mulai mau lah belajar buat nentuin pilihan hidupnya sendiri, ya itu biasanya sih di situ akan ada clash tuh, baru perbedaan pendapat. Cuman sekali lagi balik lagi, karena yang normalnya anak SMA itu belum cari duit sendiri, masih harus ngandelin orang tua, ya akhirnya pasti kalah yang anak. Gitu. Meskipun bisa jadi ada beberapa situasi dan kondisi bisa jadi orang tuanya sebenarnya yang lagi salah pada di poin itu atau di ketika di topik itu, bisa jadi orang tuanya yang lagi salah, anaknya yang lagi bener. Cuma karena anaknya harus ngandelin orang tuanya, entah itu dari segi finansial atau apapun itu, ya mau nggak mau jadi kalah. Berarti jatuhnya ngikut rule maker ya. Rule maker, atau kalau bahasa kasarnya sih siapa yang nyari duit lah. Siapa yang nyari duit? Yang nyari duit, yang bikin rules. Gampangnya kan itu. Nah, yang jadi permasalahan, orang tua nyari duit nih. Ini kita bahas sisi keluarga dulu deh. Boleh. Nyari duit, lo kalau mau ikut, ya ayo. Betul. Nah, masalahnya apakah mampu nggak orang tua punya kapasitas untuk nge-backupin sejauh mana anak-anak bisa ngikut kita, patuh sama kita. Betul. Kan ada kalanya orang tua kayak, ya lo kalau mau ikut kita, ya ayo kalian harus patuh dengan norma-norma keluarga yang udah kita kasih. Sama rules yang udah gua buat. Gitu kan. Tapi kalau ada apa-apa, ya orang tua nggak mau tanggung jawab, itu urusan lo gitu. Iya. Ada kok yang kayak gitu. Ada kan? Ada. Ya mungkin ada standar atau taraf bandel atau kesalahan yang bisa di backup. Ya. Tapi kan ada kalanya bisa loss semuanya, kayak ya apapun kesalahanmu ya udah lu tanggung sendiri. Yang kemarin ya Mas ya, yang anak anggota bunuh pacarnya, yang diseret, terus yang dilindas tangannya pakai mobil. Kalau itu udah itu kan kriminal. ya maksudnya itu kan kesalahan atau kegoblokan anak kan, ya orang tua ya gimana cara backupnya. Karena udah dewasa dan udah dewasa dan lu ngelakuin itu juga sendiri, kecuali memang orang tuanya yang nyuruh, itu mungkin beda cerita. Emang ada yang nyuruh? Enggak, barangkali. Kalau misalnya ternyata kasus itu tuh ternyata jadi si kan yang ngelakuin kan yang cowok tuh, yang anaknya si anggota itu kan cowok. Kalau si anak cowok itu ternyata ngelakuin itu ke ceweknya, ternyata disuruh orang tuanya, ya baru orang tuanya kena. Tapi ini mah kan orang tuanya nggak tahu apa-apa. Orang tuanya lagi enak kerja di gedung, mungkin lagi meeting sambil tidur kan. Atau lagi main slot. Iya, atau itulah. Cuma kan tiba-tiba dengar kabar anaknya begitu, kalau aku jadi orang tuanya sih ya gue sih bodo amat.
lepas tangan gitu. Ya bukan masalah lepas tangan sih, lebih kepada kan katanya kan beritanya sampai si bapaknya yang anggota itu kan sampai diturunkan kan dari jabatan. Oh iya. Menurut aku kan nggak nyambung. Ini sekarang nyambungnya apa? Lah anak gua kan udah gede, cowok lagi udah umur 20-an lebih. Udah bisa punya pacar sendiri, udah bawa mobil sendiri, udah tinggalnya kan di apartemen. Karena kan katanya begitu diseret, dilindes, terus kan meninggal di tempat tuh kalau nggak salah yang si ceweknya. Tapi tololnya sama si anak cowok ini malah dibawa ke apartemen, gak dibawa ke rumah sakit langsung. Nah maksudnya kan kalau yang begitu, ya gue sebagai orang tua emang gue bisa apa? Emang gue ngajarin begitu ke anak gue kan enggak. Berarti kan ada itu ya, ada tahapan di mana orang tua udah bisa ngerasa ngelepas Iyalah. anak Iyalah. untuk bisa berkeputusan sendiri dong total. Betul. Maupun itu keputusan kecil Betul, iya, sampai ke keputusan besar. Yang besar. Kalau aku nggak salah ya Mas ya, itu di negara-negara maju rata-rata, mungkin Amerika sama Eropa lah. Kalau aku nggak salah tuh budayanya tuh kalau anak udah lulus SMA, udah umur ini 17-an lah, atau paling setelat-telatnya 20, itu tuh udah harus keluar dari rumah. Iya, harus hidup sendiri. Lo harus bisa hidup sendiri. Iya. Terus abis itu orang tua secara kasar ya, bahasa kasarnya udah bener-bener kayak lepas tangan. Ya lu mau ngapain sama hidup lu terserah gitu loh. Lu mau kuliah pulang jam berapa, lu mau bawa cewek lu nginep, lu mau ngehamilin anak orang, ya terserah, itu hidup lu. Jadi silakan bertanggung jawab sendiri atas apa yang lu lakukan. Ingat loh, di setiap kebebasan, di setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Entah itu resikonya positif atau negatif, ya itu lo harus telan sendiri. Itu mungkin lebih ke budaya ya, budaya masyarakat sekitar ya. Betul. Berarti gini ya, ada kalanya ketika kita masih kecil belum bisa atau belum diajarin buat mengambil keputusan besar, berarti kan memang kemungkinan besar kan orang tua akan mempengaruhi lingkungan anak biar ya lu harus patuh sama orang tua. Yang nge-take over lah, bahasa kasar emang. Nge-PKP-in semuanya. Kalau lu nggak mau patuh, ya udah silakan cari orang tua yang lain. Iya. Kan kadang ada omongan kayak gitu kan. Anjir pernah lagi nggak denger itu. Iya benar. Kalau lu nggak mau mandi, nggak mau tidur, nggak mau ibadah, maupun bantuin orang tua, ya silakan lu cari orang tua yang lain gitu loh, yang cari mau. aja orang tua yang lebih kaya. Aku pernah ngedenger itu. Ada yang kayak gitu. Ada. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, Yud. Silakan cari orang tua yang mau nerima lu. Iya. Nah, iya benar. Lu aja dikasih tahu orang tuanya sendiri nggak mau. Iya. Apalagi disuruh orang lain. Iya benar banget kan? Itu. Tapi kenyataannya banyak bocah-bocah yang masih patuh sama orang lain dibanding orang tuanya sendiri. Oh, banyak kan? Banyak. Kayak kita salah satunya. Patuh sama orang lain tuh kayak misalkan gini loh, dikasih tahu sama sahabatnya, ke-distract banyak lingkungan, bahkan ada omongan kata guruku kayak gini, kok bapak sama ibu kok beda. Nah tapi kan mungkin bapak sama ibunya belum ngajarin konsep berdiskusi yang sehat dan baik. Itu dia. Makanya mungkin ketika ada perbedaan pendapat langsung ribut. Jatuhnya bukan diskusi, langsung di-cut debat itu. Iya, pokoknya lu masih tinggal di rumah gua, lu masih makan pakai duitnya gua, apa segala macem gitu kan. Ya, perdebatan ini nggak usah ada. Ya lu harus ngikut gua, udah. That's it. Jadi sampai situ pembahasannya. Jadi ada beberapa kasus mungkin si anak tuh kayak nggak pernah dilatih untuk itu tadi berdiskusi, terutama secara sehat kalau di keluarga. Harusnya kan orang tua tuh jadi teman diskusi pertama anak kan. Iya, kayak mengungkapkan kebebasan berpendapat dalam itu dulu keluarga. Aja. Oh kalau orang tua maunya A, misalnya contoh simpel aja nih, orang tua maunya A, gue maunya sebagai anak gue maunya B. Yuk dicari jalan tengahnya. Apakah di situasi atau kondisi itu tuh apakah ternyata yang terbaik itu A, atau ternyata yang terbaik justru malah B yang pilihan si anaknya, atau ternyata setelah didiskusiin ya udah dilebur aja jadi satu, bikin aja A B atau bikin C atau bikin D, kan bisa. Maksudnya yang ilmu itu tuh mungkin di yang anak seusia kita dulu ketika zaman kita masih kecil sama orang tua kita mungkin banyak atau rata-rata tuh tidak dilatih atau tidak mendapatkan pengalaman itu. Jadi akhirnya mungkin itu terpupuk sehingga akhirnya ketika kita gede atau bahkan mungkin di usia kita yang sekarang udah pengen kepala 3, kita ngerasa kayak ada beberapa poin atau beberapa hal lah ya yang kalau dikasih taunya sama orang tua kita tuh kita ngerasa itu bullshit gitu loh. Tapi masuk akal. Iya, tapi kalau dikasih taunya sama orang lain padahal poinnya sama gitu, mungkin cuma beda cara pemilihan kata-kata atau kalimat aja, itu bisa lebih masuk gitu loh. Itu karena faktor orang lain tuh mungkin memberikan kebebasan berpendapat seperti komunikasi. Yes. Misalkan
personal kita pinginnya plan A, Ya. orang tua, keluarga nih, plan B. Plan B. Tapi langsung di-cut. Betul. Iya, itu dia. Ya, Itu lu, dia. lu kalau misalkan masih nganggap kita sebagai keluarga, lu A. B dong. B. Kalau tadi keluarganya Iya. Lu harus B. Tanpa dikasih tahu penjelasan Iya, benar. resikonya apa. Yes. Langsung, yaudah monggo. Kalau misalkan kamu mau pakai plan A, rasain sendiri kalau ada Iya, apa-apa. benar, Nah, udah benar omongan cut kayak gitu. Iya, betul. Akhirnya Betul, si anak personal ngelakuin si plan A dong. Bersama dengan lingkungan yang mendukungnya. Betul. Kenapa sih kok tiba-tiba dia melibatkan lingkungan yang mendukungnya? Karena mungkin dirasa personal anak ngelakuin plan A itu kayak seolah-olah lingkungan sekitar yang mendukung aku mengasih resiko nih penjelasan kalau ngelakuin kayak gini resikonya ini loh. Biliut terus ngasih masukan. Monggo kalau mau dilakuin, tapi kalau misalnya ada apa-apa kabarin ya. Biar kita bisa bantu pakai plan yang lain. Betul. Kan kadang orang tua kayak seolah-olah orang tua yang misalkan muncul statement negatif, ya udah monggo silakan. Lu mau ngelakuin plan A, kita nggak tanggung jawab. Jangan bawa-bawa keluarga. Itu loh. Misalkan si anak udah dikasih statement kayak gitu kan nggak nyaman dong. Iyalah, anak yang tumbuh kembangnya membutuhkan dukungan lah minimal. Dukungan moral lah, nggak usah dukungan duit, nggak usah dukungan apa yang harus ngeluarin sesuatu gitu sih orang tuanya. Dukungan moral aja, lu nge-support aja apa yang anak lu pengen jalanin dengan semacam kata-kata simpel kayak Yud, Bill, kalau itu memang keputusan lu, meskipun mungkin tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan bapak sama ibu, ya udah nggak apa-apa. Kalau itu memang yang menurut kalian itu yang terbaik dan kalian happy-nya begitu, ya udah silakan jalanin aja. Kalau papa sama mama sih hanya bisa ngebantu, ngedoain dan ngerestuin. Gitu kan enak ya. Tambahin lagi Yud, tapi kadang kayak gitu juga belum tentu cukup sih buat anak. Oh, kadang ada yang nggak cukup juga. Kadang ada yang cukup. Ini namanya anak nggak pernah ngerasa puas kadang kan. Oh ya mungkin. Egonya makin tinggi. Ya. Harus belajar ngendalin ego kan agak ribet tuh. Betul. Seharusnya susah kan tuh. Lebih enak kalau dari pengalamanku ya. Kan orang masing-masing beda-beda ya. Ada yang suka di strict banget, ada yang maunya bebas, pinginnya bebas banget, ada yang pingin aku harus dituntun, nggak bisa sendirian nih, kan orang kayak gitu kan. Ada. Nah tapi kalau misalkan tipikal orang yang harus dituntun nggak bisa sendirian nih, tapi orang tuanya nggak memfasilitasi ranah diskusi yang sehat, oh yaudah kita dukung A, plan A, tapi kalau ada apa-apa ini ada plan C nih. Meskipun orang tua pinginnya plan B, plan C-nya apa sih? Yuk kita diskusi. Nah, itu dia yang kurang. Kurang kan? Iya, jadi akhirnya mungkin secara langsung atau tidak langsung itu jadi kayak ngemupuk di dalam diri si anaknya kayak ya udah gue ngapain lagi berdiskusi secara sehat atau ngapain lagi, bahkan mungkin ada anak yang kayak ngapain lagi gue minta izin atau minta restu ke orang tua gue setiap kali gue pengen ngelakuin sesuatu, orang gue udah tahu kok ujungnya mereka akan ngomong apa. Dan gue udah tahu resikonya apa. Iya, yang penting guanya udah mikir sendiri, udah bisa mikir sendiri juga kan, tahu udah gede gitu. Misalnya contoh, gue udah tahu nih, ini jalan yang mau gue tempuh, atau ini tujuan akhirnya gitu. Untuk mencapai tujuan akhir ini nih, let's say misalnya contoh ada 2 jalan A sama jalan B. Mestinya kan kalau yang benar kan anak tuh diskusi dulu sama orang tua kan, misalnya misalnya contohnya begitu, mah pak lebih baik ngambil jalan A apa jalan B sih? Kalau Yuda sih maunya jalan A nih, karena begini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kan mungkin ada yang nggak dapat keuntungan seperti itu kan, bisa diskusi begitu sama orang tua. Akhirnya si anak jadi punya pola pikir kayak ya udahlah kalau misalnya gue bisa pikirin sendiri si A sama si B ini masing-masing gimana, masing-masing resikonya apa, masing-masing sisi negatif dan sisi positifnya ini apa aja, ya udahlah ngapain gue diskusi sama orang tua, orang gue juga udah tahu kok kalau gue diskusi sama orang tua mereka akan ngomong apa gitu. Tapi dengan syarat anak itu udah paham akan konsekuensinya. Iya, makanya tadi aku bilang harus anaknya udah cukup dewasa dan cukup gede untuk berpikir sendiri, nentuin sendiri lu maunya apa. Itu pun kalau hasil ajaran edukasi orang tua ke anak itu bagus loh. Kalau nggak bagus kadang ada kasus di mana orang itu udah S1, S2, tapi apa-apa
disetir sama orang tua. Oh iya banyak. Ini mau kerja di mana ya? Ini jodohku bagus nggak ya? Jodohin dong. Atau mungkin dicariin, Iya benar. dicariin rumah atau apa-apa keputusan orang tua semua. Tapi kan orang tua kan ada usianya. Iya. Usia di mana ambang batas orang tua tuh kayak ya kapasitasku udah nggak sanggup lagi buat mikirin itu. Iyalah. Itu loh. Iya, Udah bener mikirnya udah akhirat. Iya. Gitu. Mikirnya udah nyantai, udah menghabiskan hari tua aja segala Iya, macam. nggak selamanya memang keputusan orang tua itu harus diikutin sama anak terus. Kadang kan nggak gitu. Iya memang, benar. Tapi itu disesuaikan sama itu sih, Yud. Apa tuh? Sama orang tua itu memang udah menerapkan parenting yang bagus nggak? Nah itu dia, kuncinya tuh itu sebetulnya. Kalau parentingnya udah bagus, menurutku ya, Iya. dari sudut pandangku sih, oke kok. Anak patuh sama orang tua, toh semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak ya. Ya itu sebenarnya kuncinya tuh itu salah satunya. Aku sih yakin ya, setiap orang tua itu mau dia segimanapun gitu ya, kalau di luaran. Tapi aku yakin setiap orang tua tuh sebetulnya kalau untuk anak tuh dia pengennya yang terbaik sebetulnya. Cuman ya itu tadi ngedelivernya tuh kadang suka nggak pas gitu loh. Kayak misalnya contoh simpel aja deh. Katakanlah misalnya aku tahu nih makanan kesukaan kamu apa. Misalnya saya ayam goreng gitu. Iya. Terus aku udah tahu ayam goreng kesukaan kamu tuh yang belinya di mana. Misalnya saya someday aku beliin nih. Aku udah beliin gitu kan. Terus aku bilang ke kamu atau aku ngasih ke kamunya tuh dengan cara ini Bil makan gitu. Dibanting jadi tumpah semua di meja. Kira-kira lu mau nggak makan? Kalau lapar makan? Lapar makan kan, tapi pasti dengan perasaan yang anjing kok gini banget sih cara ngasihnya. Atau Itu- misalnya dibanting terus tumpahnya di lantai gitu. Itu mungkin perasaan orang dewasa. Kalau Iya. anak kecil mungkin, oh gini ya cara menyampaikan kayak gini. ternyata begini ya caranya. Nah itu dia. Nah. Jadi maksud aku tuh hal bagus aja, hal positif aja. Kalau kita ngedelivernya nggak bagus, bisa jadi kelihatan kayak nggak bagus gitu loh. Bisa jadi anak jadi nggak patuh. Jadi nggak patuh atau ya itu tadi betul. Mungkin dia ngerasanya oh ternyata memang begini ya caranya. Jadi dia taunya itu yang benar, padahal itu nggak benar gitu. Mungkin patuh, tapi bimbang kali ya. Kalau cara Ya. kita ngasih taunya agak kurang tepat. Padahal itu memang bagus. Iya, gitu. hal bagus, barangnya bagus nih, halnya bagus, tapi lu bungkusnya nggak bagus, ya bisa jadi orang nangkepnya jadi, oh ini kok gue dikasih barang nggak bagus nih gitu. Padahal barangnya sebenarnya bagus, gitu. Itu sih yang kalau aku ngerasa analogi simpelnya tuh gitu. Kenapa akhirnya banyak anak yang sama orang tuanya tuh jadi terkesannya kayak nggak patuh, kayak nggak nurut, diomongin nggak bisa, apa segala macem. Kamu juga pasti pernah denger kan kayak, Bil, kenapa sih kamu tuh kalau dikasih tahu sama mama, papa nggak pernah nurut, harus dikasih taunya sama orang lain baru nurut? Ya karena itu alasannya. Tapi kalau masih Salah kecil satunya. kayaknya belum sampai memikirkan hal itu sih. Yud. Iya kan kalau udah gede. Kalau Ini udah kalau udah gede lagi clash nih sama orang tua, lagi slack, lagi ada beda pendapat. Terus kan salah satu jurus mautnya orang tua kan atau salah satu kartu asnya kan ngomongnya kan gitu ya. Kok kenapa sih kamu tuh nggak pernah nurut kalau dikasih tahu sama orang tua? Oh itu belum kartu as, Yud. Kartu chat gitu. Nurutnya sama orang lain terus gitu. Lu mau tahu nggak kartu asnya apa? Apa? Dalil agama. Waduh. Contohnya apa? Contohnya, lu Islam kan, ya udah patuh sama orang tua. Apapun keputusan orang tua, patuh. Orang tua itu udah berpengalaman hidup. Wah, tai kucing lah. Aku udah Iya, memang berapa bagus. kali ngedengerin itu. Berpengalaman, kita menghargai itu pasti. Iya, Dan benar. kita pengen patuh, Pengen sih kita patuh. dan kita Cuman- pengen melaksanakannya. Cuma kan Iya. nggak semua anak bisa mendapatkan penyampaian Yang informasi bagus, yang bagus. Kadang dengan cara gini sih, Yud. Seolah-olah misalkan nih, Yud, tolong anterin ini buat tetangga. Iya. Sekarang juga cepetan. Sekarang kalau Ya. nggak tak kasih ini loh, cepet nadanya tinggi. Iya. Sedangkan anaknya lagi males nih misalkan, Iya. kan seharusnya tinggal dideketin. Kamu lagi males ya, nanti kalau udah nggak males tolong anterin ini ya. Aduh, sulit. Sambil diusap. Sulit itu anaknya. sulit. Anak pasti akan patuh dengan sifat yang kedua kan, opsi yang kedua. Minimal lebih hangat lah untuk menerimanya gitu. Ya itu tapi susah ya kalau untuk orang tua yang di zaman kita kan dia tahu sendiri modelnya kayak apa. Mungkin model parenting kayak gitu mungkin bisa ketika kita yang nanti jadi orang tua. Karena orang seusia kita kan untuk dapetin ilmu parenting tuh
dan ilmu-ilmu bagus lainnya ya, nggak cuma ilmu parenting doang. Itu kan di zaman sekarang kan udah luas banget kan. Kayak yang selalu aku bilang, zaman sekarang mah ya orang nonton Netflix aja, nonton drakor, nonton podcast yang bagus-bagus, yang ilmunya banyak apa segala macam. Di situ lu udah bisa dapet ilmu kehidupan tuh udah banyak banget. Tapi kalau zaman orang tua kita dulu, lu mau dapet ilmu dari mana? Satu-satunya ilmu kan yang paling gampang kan ya dari orang tuanya mereka lagi. Ya sementara orang tua yang zamannya orang tua kita itu kan pasti lebih Keras. wadididau daripada orang tua kita. Iya, Sehingga akhirnya mereka taunya oh begini cara ngedidik anak gitu. makanya kita sering kebingungan kan, kayak kalau ditanya love language kamu apa, Wah. lu nanyanya ke orang-orang yang zaman tahun 90-an nih. Ya boro-boro love language. Nah, love language kalau anak-anak zaman Gen Z sekarang kan physical touch. Oh ya quality time, Iya, kalau kita apa physical attack, physical abuse. physical abuse. Karena apa ya? Mungkin Iya, benar. didikan beda zaman, bisa jadi kemungkinan gitu. Tapi kamu dulu dididiknya juga pakai fisik ya di rumah. Oh iya dong, Kayaknya makanya pasti ya orang yang seumur kita ya. makanya tegas sekarang. Pakai sabuk, Kalau- pakai sapu lidi pernah nggak? Pasti Enggak, pernah. Kalau Nggak. di zamanku masih pakai sapu Sapu lidi lidi. itu lumayan ya. Zamanku. Enggak lumayan, malah nggak sakit ya kalau sapu lidi. Sapu yang sakit. Kamu kenanya baju apa kena kulit? Pantat, saraf. Tuh kalau salah saraf bisa buta tuh. Oh gitu. Oh iya dong. Orang kalau Oh iya, jatuh benar, kena saraf benar, belakang benar. bisa buta dong. Oh iya. Iya kan? Gila barbar juga orang tua kita zaman dulu ya. Tapi itu yang membentuk. Gila Positifnya pertaruhannya membentuk ya. Iya, anak-anak itu sekarang jadi tegas itu loh. bagusnya nggak bentuk kita jadi ya minimal apa tegas dan strong lah. Tapi kan Jadi nggak lembek. seiring gitu. zamannya berkembang kan ada cara metode lain Ya, untuk banyak, membuat Pak. anak lebih Banyak. tegas dengan Iya. cara yang halus. Yang pada akhirnya kan anak patuh ke orang tua, ya ayo seneng gitu loh. Orang tua nyuruh ini, ayo. Orang tua nyuruh B, ya ayo gitu loh. Soalnya udah mau nge-backup, udah ada metode penyampaian yang enak. Sama satu lagi mas, yang menurut aku ini kunci juga. Apaan tuh? Menurut aku ya ini kalau secara teori ya, itu ini akan membuat anak lebih bisa patuh sama orang tua adalah ketika orang tua itu tidak hanya nyuruh atau mengasih perintah, tapi beneran nyontohin gimana cara ngelakuin. Iya dong. Kebayang nggak? Biasanya contoh simpel aja. Karena kebetulan aku beberapa waktu yang lalu baru ribut juga sama orang tua masalah ini pasangan. Oh. Jadi ceritanya aku ngenalin pasanganku, terus orang tuaku ada nggak setujunya. Di situ aku merasa jujur ya setiap kali aku ngenalin ini pasanganku selama ini kan nggak ada satupun yang direstuin kan. Ada aja pasti yang dicari itu yang di state sama orang tuaku tuh justru yang jelek-jeleknya gitu. Kayak misalnya dia lahir dari orang tua yang nggak bener lah apa segala macem. Ada aja gitu alasannya. Nah itu buat aku agak sulit bisa diterima. Aku sulit bisa patuh sama orang tuaku untuk hal itu. Kenapa? Karena merekanya sendiri aja kan pisah. Bahkan ada salah satu dari orang tuaku yang semenjak pisah sampai sekarang bener-bener masih sendiri, nggak ada yang mau sama dia lagi. Aku tahu nggak ada yang mau sama dia karena dia udah semenjak pisah gitu, cerai. Terus dia tuh udah pacaran sama berbagai jenis atau berbagai macam inilah pasangan lah gitu. Cuman pisah terus, putus terus. Nah di situ aku mikir kayak, lalu aja nentuin atau milih jodoh buat lu sendiri aja nggak bener. Kalau sok-sok pengen milihin buat gua, gitu loh. Oh, di situ letak keputusan kamu. Iya, jadi akhirnya aneh gitu maksud aku. Ya terus ngapain gue harus ngikutin pendapat lu atau kenapa gue harus ngikutin perintah lu? Udah lu aja ibarat kasarnya tuh ngapain lu sok-sok ngurus hidup gua? Kalau lu ngurus hidup lu sendiri aja nggak benar. Gitu loh. Makanya itulah yang aku juga itu kayaknya dulu aku zaman SMA pernah diajarin ya Mas di pelajaran apa ya? Bahasa atau apa gitu. Pernah diajarin kalau salah satu cara terampuh untuk kita menanamkan pola pikir kita atau hal-hal positif yang ada di kita ke anak itu tuh dengan cara lu nggak cuma sekedar merintah tapi lu ngasih contoh juga Mengamalkan Iya. apa yang harusnya positif Iya. itu harus dilakuin. betul. Jadi kayak Bill, kalau saran papa atau mama sih, kayaknya kamu untuk masalah ini, kamu mendingan jalan keluarnya tuh, atau mending kamu ngelakuin ini deh. Nah kalau kamu bingung, yuk sini kita kasih contoh gimana cara ngelakuinnya. Itu kan akan jauh lebih ini ya. Ya contoh simpel aja deh, kayak waktu itu aku pernah cerita ke kamu juga di episode-episode kita yang zaman dulu banget. Yang aku pernah cerita, salah satu bosku di kantor yang lama, itu pernah ngasih kerjaan gitu kan. Cuma kan aku baru pertama kali banget dapat kerjaan sejenis itu, aku nggak tahu dong gimana cara ngerjainnya. Aku kan akhirnya minta arahan sama dia. Kayak, Bu, sorry nih, ini kan saya pertama kali banget nih mau dapat tugas atau disuruh ngerjain yang seperti ini. Jujur saya nggak tahu Bu, karena saya belum pernah mengerjakan ini sebelumnya.
boleh dong Bu tolong diajarin ini gimana sih cara ngerjainnya. Iya. Ternyata dia sendiri nggak tahu. Makanya dia nyuruh-nyuruh kamu harus patuh, tapi dia sendiri nggak tahu. Cuman akhirnya karena aku balikinnya begitu, Bu, saya Iya. nggak pernah ngerjain ini, saya nggak tahu caranya, tolong dong ngajarin. Tapi karena dianya sendiri aja nggak tahu, lu mau tahu apa yang dia lakuin, akhirnya di cancel kerjaannya. Yaudahlah Yud, gak usah dikerjain aja nggak apa-apa. Ini kayaknya nggak terlalu penting deh. Gitu. Oh berarti dia nyuruh dan nge-cancel sendiri. Dianya nyuruh, dianya sendiri nggak tahu gimana cara ngerjainnya, jadi dia nggak bisa ngajarin anak buahnya, akhirnya di cancel kerjaannya. Itu gimana kalau Nah, gimana itu diterapin kalau ke orang tua ke anak kan aneh ya. Kayak misalnya Bill, tolong dong, Papa butuh nih duit 100 juta gitu misalnya, contoh aja ya. secepatnya? 100 juta secepatnya untuk ini. Padahal dianya sendiri nggak pernah ngajarin kita gimana caranya nyari duit. Nggak usah 100 juta deh, di bawah 100 juta aja. Dianya aja nggak pernah ngajarin kita gimana caranya. Kalau tiba-tiba minta 100 juta gitu loh. Itu kan contoh simpelnya begitu. Yang ada otodidak sih. Entah nggak tahu otodidaknya bener atau enggak, itu urusan belakangan mungkin. Iya. Jual aset, Betul, pinjol. Tapi ada cerita menarik yuk tentang Apa tuh? agama. Kemarin pernah aku share link tuh tentang Mana agama tuh? mengenai Oh iya itu pernah. perintah-perintah orang tua. Coba. Lu buka deh linkku. Yang ini ya, bukan. sorry, aku pinjam HP ya. Boleh. Nah itu bukan. Nih, tak bacain ya. Ini masih relate sama bahasanmu sebelumnya. Apa tuh? Kisah ayah yang durhaka pada anak di masa Umar bin Khattab. Aduh siapa itu? Oke. Jadi ini sejarah di Islam sih. Oke. Ini tuh kisah ini diceritakan oleh Ali bin Naif ya. Ya. Oke, yang bermula dari salah seorang ayah yang mengadukan kenakalan dan kedurhakaannya kepada Umar. Oke. Terus si ayah itu cerita tuh ke Umar, anaknya tuh bicaranya kasar terus, bentak maupun perbuatan durhaka lainnya. Oke. Ya namanya orang pemimpin kan biar adil harus dengerin komunikasi itu arah kan. Betul, setuju. Agar adil dan mendengar cerita dari kedua belah pihak, Umar pun memanggil anak tersebut untuk turut menghadapnya. Ya. Terus Umar ngomong nih ke anak Ya. muda, apakah kamu tidak tahu kalau Allah memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya? Ya. Kata Umar. Terus anaknya ngerespon dong, wahai Amirul Mukminin, jangan buru-buru menilaiku buruk. Aku akan jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bukankah orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya? Ya. Ditimbalin dong sama Umar. Ya tentu saja. Oke. Kemudian anak itu cerita dan tanya, lantas apa itu kewajiban orang tuanya pada anaknya? Ya. Umar jawab, Ya. yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik untuknya. Oh gitu. Yang kedua, memberikannya nama yang bagus. Dan yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran. Oke. Nah, Oke, terus terus semua lah. si anak dengerin jawaban itu, langsung respon balik. Wahai Amirul Mukminin, sungguh nggak ada satupun dari tiga itu yang dilakukan oleh ayahku. Ibuku adalah wanita haram, keturunan Majusi. Dan ia menamaiku dengan Jiklan yang artinya kumbang. Dan ia tidak pernah mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Nah, terus habis itu Umar marah pada ayah gitu. Umar menganggap kisah antara ayah dan anak itu sebagai bentuk durhaka yang lebih dahulu dilakukan oleh orang tuanya Kepada anak gitu kan? dibanding anak. Terus akhir-akhirnya dia ngomong, kamu mengadu perihal anakmu yang durhaka. Ternyata kamu sendiri telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu, dan kamu telah memperlakukan buruk kepada anakmu sebelum anakmu memperlakukanmu dengan buruk. Ya. Yang jadi ini ceritanya nih, yang jadi pertanyaan, anak dari bayi ke SD tiba-tiba melakukan hal yang buruk, kayak nggak ada ya di dunia ini. Tiba-tiba anak bayi bunuh orang, anak SD nyelakain orang. Enggak lah. Kayaknya nggak ada. Kayak nggak ada kan? Kecuali memang mungkin pola didik komunikasi orang tuanya yang buruk ke anak, nyuruh ini itu yang buruk. Itu kemungkinan ada. Ada. Aku Itu pernah dia. ngalamin. Dari cerita itu. Iya. Jadi aku sebenarnya sangat setuju sih. Sebenarnya dari zaman sebelum aku mendengar ini, maksudnya yang sharing kamu tadi, yang sangat bagus by the way. Sama yang beberapa waktu lalu kan pernah ngedengar juga si Habib Industri. Oh, Itu kan juga selalu ngomong, orang tua tuh bisa durhaka sama anak kalau tidak menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dia sebagai orang tua ke anak. Misalnya ngasih makan, nyekolahin yang benar, ngasih ilmu-ilmu yang positif, ngajarin hal-hal yang benar. Kalau itu tidak terdeliver ya sama kayak yang tadi cerita si Umar tadi, ya berarti itu orang tua udah durhaka sama anak.
gitu. Tapi kalau nyuruh ngasih instruksi yang nggak benar, Ya, sama apakah aja. durhaka nggak sih? Durhaka Iya. dong. Instruksi nggak benar itu maksudnya ngelakuin hal yang nggak benar. Iya, di luar iyalah. norma. Oh iyalah. Kayak aku Iya, pernah dapat cerita dari temanku. Hmm. Orang tuanya pernah nyuruh dia, literally nyuruh ya, Iya. untuk dia mencuri uang Karena, dari saudaranya orang tuanya itu sendiri. tapi kan ada alasan Yud. Ada, karena orang tuanya merasa orang tuanya merasa dia pernah dirugikan secara material, waktu, tenaga, dan yang lainnya sama si saudaranya itu. Oh. Jadi dia ngerasa dia pengen punya misi balas dendam nih. Cuma karena dia namanya nggak mau kotor, dia nyuruh anaknya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Menurut kamu kalau kayak gitu orang tuanya durhaka nggak? Dengan kesadaran gue yang penuh sih, aku jawab durhaka dong. Oh iya, harusnya sih gitu kan. Iya dong. Oh iya. Ya aku ngomong kayak gini karena aku udah sadar akan keputusanku untuk ngucap itu durhaka. Itu loh. Iya. Dan bisa dipertanggungjawabkan ucapanku ini. Sama. Ya makanya aku juga ketika mendengar itu kayak kok gitu. Ya maksudnya sekarang kalaupun misalnya contoh orang tua itu dia memang ngerasa dia dirugikan atau apa segala macem, terus dia kayak punya misi balas dendam gitu ya, mungkin karena dia sakit hati atau gimana, terus selama ini terpendam, terus dia ngelihat ada kesempatan emas, akhirnya dia sisi balas dendamnya meningkat tinggi gitu. Sebenarnya kalau sampai itu sih aku masih nggak ada masalah. Kalau dia memang, atau si orang tua itu ya maksudnya, kalau si orang tua itu memang bisa mengkelirkan masalahnya sendiri, kalau itu sih aku nggak masalah. Iya. Meskipun tetap ya mencuri itu kan salah. Iya. Tapi kalau misalnya, kalau setidaknya lu ngelakuin itu sendiri, itu setidaknya lebih oke lah daripada lu nyuruh orang lain. Apalagi orang lain ini anak lu sendiri, anak kandung lo, disuruh kayak, ya contohnya aja kayak Bill, lo tahu kan adanya papa, yang si om ini atau yang si tante ini, nah dia tuh punya utang loh sama gua. Tolong dong lu tagihin, atau ya bilang aja mama lagi butuh buat ini. Gitu. Tapi lu yang disuruh. Jadi guanya mah ongkang-ongkang kaki aja di rumah nunggu duitnya datang, dan nama gue jadinya bersih. Lost girl dong, nggak mau nge-backup sama Karena kan saya sekali. tidak berbohong, saya tidak mencuri, saya tidak berbohong. Yang mencuri dan berbohong kan anak saya. Gitu. Lepas tangan. Iya. Wow, ada ya? Oh, aduh, ada lagi. ada. Terus ada lagi Yud, Apa? unik. Apa Kalau ini misalkan ya, Iya. nggak tahu kenyataannya gimana, soalnya aku belum pernah disuruh-suruh kayak gini. Apa? Misalkan kayak, Yud beliin bapak rokok dong. Ya, Padahal si anak udah tahu nih rokok itu jahat, jelek lah ya. jelek Ya. dan juga bisa merusak kesehatan. Itu instruksinya durhaka nggak? Atau memang harus patuh nggak? Boleh atau nggak patuh? Boleh lah. Kalau anak udah sadar Boleh lah. akan kesehatan, Boleh lah. iya kan? Tapi kalau anak belum sadar gimana tuh? Ya kalau nggak sadar mah ya susah ya. Kalau nggak sadar kan berarti nggak pernah diajarin ilmu-ilmu gitu juga. Kalau rokok tuh nggak baik apa segala macem gitu kan. Kan sama aja. Ada juga kok mas cerita dari yang lain juga. Ada pernah bilang karena dia nggak suka kalau orang Iya. tuanya ngerokok gitu. Jadi even kalau ngeliat orang tuanya ngerokok di rumah gitu, rokoknya diambil dibuang. Itu kan benar dong. Itu kan malah benar. Ya. Terus kadang ada yang gini usilnya tuh, bukan usil, ini bagus berarti. Jadi pagi-pagi ini sebelum si orang tuanya berangkat kerja, rokoknya diambil, ya masih satu bungkus full, Iya. ditaruh persis di bawah bannya, Ban motor, ban mobil atau ban motor. remuk dong. Jadi ketika dikeluarin mobil atau motornya kan mundur tuh, Iya. gerak kelindes. Oh, paham. Tuh, caranya begitu. Itu udah nggak, itu jatuhnya inisiatif sih, bukan Inisiatif tapi bagus instruksi kan sih. jadinya. Iya. Tapi kan jadinya bagus. Ya gitulah. Iya. Jadi maksudnya tuh ya mungkin ini kita sekalian closing ya Mas ya. Karena Iya. kita kan harus balik Mau lagi kerja nih. Cuman intinya kalau buat aku kesimpulannya gini sih. Aku percaya setiap orang tua atau mayoritas lah ya orang tua itu tuh sebenarnya pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Cuman mungkin sayangnya ada beberapa kasus di mana mereka tuh gak bisa ngedeliver itu dengan baik dalam bentuk entah itu kata-kata atau kalimat atau bahkan mungkin tadi kita bahas ya dia nyontohin lah gimana sih cara ngelakuinnya. Meskipun tujuannya positif ya. Iya, jangan-jangan lu nya sendiri nggak tahu gimana cara ngerjainnya atau lu sendiri jangan nggak tahu gimana cara nyampenya ke sana. Tapi kalau lu expect gua buat nyampe sana, ya gue ilmunya dari mana kalau nggak dari lu kan lebih kurang Iya, iya. gitu. Iya. Jadi sebenarnya orang tua itu mayoritas aku yakin pasti sebenarnya maunya yang terbaik. Cuman karena deliverynya kadang nggak baik, jadi anak nangkepnya jadi kayak ya gue ngapain patuh sama lu, orang lu ngasih info aja ngasih perintah yang nggak bagus kok.
gitu. Ditambah faktor X, emosional Oh, anak. banyak faktor X mah. Banyak, terutama emosional anak. Iya. Kadang kan emosional anak perlu dikontrol dan menjadi tanggung jawab orang tua juga. Betul. Mau keluarga maupun di perusahaan. Iya dong. Iya benar. Kalau nge-hire orang ya itu lu tanggung jawab kamu kalau si staff itu ngelakuin apa-apa Iya. dengan peraturan yang udah lu buat. Iya. Terutama di keluarga, kalau lu nyuruh tujuannya A udah diimplementasiin, dicontohin dengan baik, Iya. tapi anak kok masih bandel. Mungkin salah satunya ada faktor X. Lu mau nggak ngekontrol faktor-faktor itu? Jangan malah jadi lepas tangan, pakai dalil agama, pakai norma-norma keluarga. Iya. Itu udah nggak mempan buat ngontrol kebandelan anak kalau memang komunikasinya udah salah gitu loh. Iya. Iya. Karena menurut aku kalau komunikasinya udah salah, udah lagi clash apa segala macem, terus lo bawa-bawanya agama, makin clash kalau kata aku mah. Iya, nggak ada ruang buat diskusi sehat. Iya, karena kalau orang mau diskusi, mau beradu argumen, itu kan lebih bagus, lebih pas lah. Kalau pakai sesuatu yang masuk akal kan, yang make sense gitu. Jadi kalau lu langsung bawanya ke agama, ya berat ya. Kalau apa-apa disangkutinnya ke agama sih. Ya. Ya cuman intinya itulah. Jadi balik lagi kepada kesimpulan kita, ya kita sih percaya kalau orang tua tuh pengennya yang terbaik. Iya. Cuman mungkin kadang delivery-nya nggak bagus. Itu satu. Terus yang kedua, ya kalau anaknya udah gede, udah bisa mandiri, apalagi kayak yang udah seusia kita, yang udah pengen 30, bahkan mungkin udah pengen berkeluarga sendiri apa segala macam, ya menurut aku sih sangat wajar kalau akan terjadi perbedaan pendapat atau clash lah yang mungkin bahasanya sama orang tua. Ya nggak ada salahnya juga, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya namanya juga cuma beda pendapat karena kan Iya. beda pengalaman hidup Dan juga. tiap orang kan setelah anak lahir itu kan punya tujuan sendiri. Iya, beda dengan udah orang punya tua. garis takdir sendiri lah anak tuh, cuma nggak bakal numpang bisa- lahir aja. Nggak bakal bisa Dari disatuin kecuali lu Iya. bersatu di akhirat. Udah itu aja gitu. Betul, setuju. Jadi ya kalau memang anaknya udah cukup gede, dia udah bisa mandiri dengan segala macam keputusan yang akan diambil, ya meskipun nanti kadang-kadang mungkin keputusan yang diambil salah, tapi kan yang penting dia udah tahu apa itu resikonya, dia udah bisa menjalani resikonya sendiri, dia nggak ngerepotin orang tua, nggak ngerepotin keluarga. Ya menurut aku masih fair enough sih, Iya. gitu. Iya Jadi ya tinggal disesuaikan aja sih, maksudnya ya kalau lu ngerasa omongan orang tua lu bener, entah itu setelah lu filter apa enggak, dan lu mau ngejalanin ya silahkan. Tapi kalau ada momen-momen di mana lu ngerasa lu yang lagi bener, orang tua lu yang lagi salah, ya menurut aku nggak apa-apa juga. Asal jangan sampai jadi kurang ajar kayak si anak tadi tuh yang dikeluarin dari sekolah. Nggak usah lah sampai nantang begitu, sampai ngeluarin kata-kata yang nggak enak buat didengar gitu, nggak usah. Ya jalanin aja hidup lu sesuai apa yang lu mau, yang penting lu tahu apa resikonya gitu. Toh kita sebagai orang tua nantinya nggak akan sempurna, Yud. Betul. Itu harus digarisbawahi loh. Dan satu lagi, dan toh apapun pilihan hidup anaknya, kalau endingnya anaknya bahagia, orang tua juga pasti bahagia kok. Meskipun mungkin pada awalnya dia nggak setuju karena beda jalan, beda pendapat. Beda takdir. Tapi ternyata ketika kita ngejalanin jalan yang kita mau dan kita beneran happy dan beneran sukses di sana, taruhan sama gue pasti orang tua juga happy. Oh kalau ke apa ya, bahasa kasarnya kecipratan. Nah itu dia, baru aku pengen ngomong itu. Kalau kecipratan manfaatnya juga. Udahlah kalau orang tua ikut ke cipratan pasti ikut happy lah. Iya, pasti menikmati juga kok. Iya. Dulu juga kalian pasti gitu kan. Iya. Oke, Ya udah, lanjut. Mas, ini udah lumayan lama kita ngobrol, udah setengah jam lebih. Ini kita saatnya balik lagi kerja. Ayolah, ngopi dulu lah. Aduh, ngantuk lagi baru jam segini. Ya wis Mas, thank you ya.